Baik, kita akan lanjutkan ya untuk kegiatan yang kemarin. Kemarin kita sudah melakukan unboxing, terus ngecek dan sampai mencuci, menyikat framenya dan bagian-bagian yang kotor bekas rumput kering yang pernah menempel di bodi drone-nya. Nah, udah selesai semua kemarin, sekarang udah kering. Kali ini kita akan lanjutkan dengan kita rakit kembali setelah dibongkar ya dan dibersihkan. Oke, mari kita ikuti proses selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sudah. Ini kita belum pasang dulu ya. Nanti saja. Jadi ini masih bisa kebuka. Karena ada dak, mungkin masang propeller juga bisa sekalian aja. Welcome to HTX. Receiver still connected. Welcome to HTX. RF signal critical. Receiver still. Ini jadi tidak rusak, ternyata hanya kabel yang longgar, sudah dikencengin yang dalam longgar dan sekarang bisa masuk ke Betaflight. Oke, kita akan lihat settingan Betaflight-nya untuk kita dokumentasikan ya. Oke, sudah berhasil connect ya. Jadi ini tampilannya, dia pakai flight controllernya, boardnya pakai Matek F411. Ini nanti untuk kita flash juga kita pakai ini nanti. Kemudian kita cek bagian port.
Oke, agak lama. Oke, di bagian port dia sekarang pakai soft serial ya. Ini yang membuat saya kemarin heran kenapa lampunya tidak nyala yang belakang, karena ternyata port LED-nya dipakai untuk controlling apa namanya, VTX-nya. Jadi smart audionya pakai soft serial, resource-nya diambil dari LED, makanya LED sekarang mati. Oke, kita akan masuk ke tab selanjutnya, yaitu tab konfigurasi. Kita cek saja dokumentasi. Tab konfigurasi sekarang craft name-nya masih pakai nama Gold 149. Kalau di Betaflight yang 4.4 itu ada juga selain craft name ada pilot name. Ini dia masih pakai Betaflight 42 ternyata. Saya kira 43, ternyata masih 42. Oke, ini flight controllernya juga mendukung barometer dan altimeter yang lumayan cocok buat ditambahin GPS. Dan ini ada soft serial, makanya tadi di tab ports itu kita bisa ada soft serial yang ambil dari LED ya. Oke, lanjut. Yang lain-lainnya biasa, GPS-nya juga pakai U-Blocks, standarnya U-Blocks, lainnya oke semua. Kemudian power dan baterai mestinya standar-standar saja ya, kita tidak akan banyak ngecek di sini. Untuk file save, kita akan lihat sini settingan yang lama, dia pakai GPS rescue. Ini namanya parameternya, dia covernya pakai throttle di 1200, jadi bisa nahan gitu perkiraan. Ini kita mesti cek sih apa dia bilang di 1280 atau gimana, itu perlu percobaan. Ini posisi apa namanya, saklar saat file save. Jadi kalau sekarang posisinya lagi army, dia tetap akan army karena di hold. Kalau posisinya air mode atau horizon atau angle, dia akan tetap di yang lain-lainnya tetap tidak ada yang berubah di dia gitu. Oke, kemudian untuk preset ya kita karena ini kan namanya juga preset. Kemudian PID tuningnya aslinya kemarin kalau nggak salah di profile 2 ya. Ini nggak tahu, kemarin saya untuk screenshot jadi kepindah di profile 3. Kita kembalikan ke posisi semula. Ini settingan PID-nya profile 1, profile 2 ya, kita videokan saja ya untuk dokumentasi, walaupun sebenarnya sudah kita save juga melalui ini CLI, command line interface. Dan red profile ya, ini seperti ini red profile-nya, dia agak apa namanya, memang agak lincah ya. Kalau saya biasa saya bikin apa namanya, expo-nya saya agak tambahkan jadi lebih landai. Jadi di tengah stick cenderung halus gerakannya, tidak terlalu karena saya tangannya tidak bisa presisi. Nanti ini akan saya sesuaikan untuk kebutuhan saya. Untuk receivernya pakai LRS, ini remote sudah tersambung, laptop, total, oke, jauh, oke, pitch, yang kanan yang atas bawah, roll, yang kanan, kiri kanan. Oke, untuk saklar atau auxiliary, ini saya pakai 66 nya. Satu, untuk arming, ini untuk mode penerbangan AUX 2, AUX 3 untuk motor, AUX 4, AUX 4 ini untuk flip, tapi seharusnya kalau di Raptor nggak dipakai ya. AUX 5 ini untuk mengatur VTX untuk masuk peak mode dan OSD untuk dihidupkan dan dinyalakan. Yang terakhir adalah AUX 6 ini untuk GPS rescue atau file save, seperti itu. Oke, ini akan kita apply di bagian mode. Ini sudah saya setting ya. Ini settingan saya yang sekarang. Sebelumnya, kalau sebelumnya itu seperti ini, hanya di setting untuk 5 aja. Jadi untuk arming, terus AUX 2, jadi hanya pakai 3 saklar ya, AUX 1, AUX 2, AUX 3. AUX 1 untuk arming, auxiliary 2 untuk mode penerbangan yaitu angle mode. Terus kemudian di tengah, posisi tengah dia air mode, dan posisi ketiga yang paling atas jadi GPS rescue. Oke, dan auxiliary 3 digunakan untuk itu. Tapi itu untuk settingan yang lama. Untuk remote saya sesuaikan settingannya seperti ini. Jadi ada untuk kami, terus AUX 2 untuk mode penerbangan, angle mode, horizon ya. Jadi kalau keduanya horizon, sisi ketiganya baru air mode, angle, horizon, air mode. Oke, kemudian AUX 3 untuk beeper. AUX 3 ya, kemudian untuk selain itu
aux 4 saya gunakan untuk flip. Saya siapin aja walaupun kemungkinan tidak akan pernah dipakai karena ini terlalu besar ya teman-teman untuk flip atau crash, tapi sudah saya siapkan saja. Kemudian yang aux 6 untuk GPS radio ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah aux 5 untuk saya setting di awal dia adalah VTX speed mode, jadi kita bisa pakai saklar VTX nya masuk speed mode jadi tidak panas kalau belum terbang. Nanti menjelang mau terbang baru kita naikkan saklar ke nomor 3, ini posisi 1. Kalau posisi 3 terbang ya, apa namanya, tidak VTX nya tidak dalam speed mode lagi. Untuk posisi 2 itu OSD di setting, jadi dia udah pakai VTX pakai power yang sesuai di settingan. Kalau di settingan itu misalnya pakai 25 watt atau 400 ya, dia akan masuk ke power yang itu, tapi di sini OSD nya disable, jadi tanpa tulisan-tulisan di layar. Jadi kalau ingin misalnya untuk recording penerbangan tanpa terganggu tulisan, kita bisa matikan tulisannya sementara dengan saklar. Terus kita bisa pindahkan ke posisi ya, which is OSD disable nya mati, berarti OSD nya akan muncul di sini. Ini untuk penerbangan normal. Terus kalau misalnya kita landing atau crash, kita bisa otomatis kita turunkan saklarnya langsung ke mode pit mode ini. Posisi normal, OSD disable, pit mode, begitu. Itu nanti akan kita langsung lihat aja di bagian video transmitter ya. Di sini juga akan disetting dulunya adalah low power on disarm, artinya jadi kalau dia disarming dia low power, dia tidak panas kalau maksudnya. Cuma karena kita sudah pakai saklar, kita bisa matikan secara manual atau low power secara manual atau masukkan ke pit mode secara manual, maka kita pakai yang ini aja, on until first disarm. Artinya dia low power hanya sampai on until first arming ya. Jadi dia akan low power waktu masih disarming dan akan ke posisi power normal setelah arming pertama, setelah arming pertama. Nanti begitu besar berikutnya setelah kita disarm, dia akan pada tetap sesuai full power, misalnya 25 ya, dia akan di 25 gitu. Nah, tapi apa enggak panas misalnya crash terus apa namanya, kita udah disarm tapi VTX nya tetap full power kan, ya betul, dia akan panas. Tapi kita punya saklar manual yang tadi itu, maka kita akan bisa setting menjadi pit mode via remote. Jadi kita tidak perlu otomatis low power lagi, kita bisa kendalikan lewat remote. Itu sih itu tadi receiver dan mode. Tab-tab yang lainnya cuma tidak jarang kita sentuh ya, belum kita pakai. Sampel GPS juga nggak bisa kita pakai di sini sekarang karena masih dalam ruangan, jadi nggak dapat sinyal GPS ya. Kemudian motor kita lihat settingannya, ditaruh ke dalam mobil suhu 200. CPU loadnya bagus ya, cuma 25%. OSD tidak akan saya ubah dari settingan lama dulu, biarin aja. Nanti akan tes terbang dulu. Kemudian baterai tadi sudah kita buka, sensor, data plugin dan black box tidak akan kita bahas sekarang. Lalu CLI ya cari doang gitu untuk lihat konfigurasi ini lewat command line, jadi apa namanya, lewat tulisan saja. Kalau di sini kan kita pakai grafik user interface ya, jadi lebih enak setting-settingnya. Untuk apa namanya, setting resource, waktu kita mau ubah, kita menambahkan seperti tadi di awal stop serial ini, kita tidak bisa dari sini, kita harus lewat CLI untuk ubahnya ya, gitu. Itu saja untuk apa namanya, bagian beta flight. Nanti lagi kita akan ke tahap berikutnya untuk melakukan tes hover ya. Itu saja, terima kasih. Sudah terpasang lagi ya, jadi tidak rusak, ternyata hanya kabel slot di dalamnya longgar, jadi begitu dikencangin bisa. Terus bagian depan yang kemarin patah, saya tukar ya sekarang, yang belakang jadi depan jadi belakang, jadi depannya bagus lagi. Peletakannya pindah ke belakang sini. Nah, ini bekas lap, sudah rapat, ternyata cukup parah ya. Ini sampai ketekuk sama di sebelah dalam, peletakannya sampai ke dalam sini nih. Oke, nggak masalah. Tapi sudah dilem. Oke. Terus hasilnya mungkin karena crashnya agak parah itu, waktu dites di sini agak berisik motornya, ada agak, kalau kita bilang bunyi klotok, tapi nggak parah gitu sih, cuma bunyi.
Cuma mestinya tidak terlalu mengganggu. Begitu sudah pakai propeller dia bisa lebih anteng ya. Jadi nggak apa-apa. Kalaupun nanti pingin di upgrade, mungkin saya akan perbaiki beli motor baru misalnya, untuk perbaikin motor. Itu aja. Yang lainnya sih masih oke ya, masih normal. Ini saya belum pasang ya. Sekalian nanti kalau punya kamera ntar di screw aja paling. Sama ini belum disetting, masih rata, harusnya agak dongak ya. Digoyangin aja. Nah, sip. Sudah agak ke atas mandangnya. Sip, overall udah oke. Kita akan coba untuk tes hover kalau udah oke. Terima kasih. Oke, tes hover sudah berjalan dengan baik. Itu saja update hari ini. Berikutnya nanti kita akan coba tes penerbangan di lapangan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.